drama singkat penuh faedah. Tilkal amthalu nadribuha lin-nas wa ma ya'qiluha illa al-'alimun. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida. Amma ba'd. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Tentu sangat gembira tatkala kita mengetahui kabar bahwa catatan rapot sekolah kita kebanyakannya atau semuanya terisi dengan nilai-nilai yang tinggi. Terkadang bahkan saking gembiranya kita, diri ini terasa seperti melayang. Sebaliknya, jika kita menjumpai rapot sekolah kita tersebut, kebanyakannya tertulis dengan tinta-tinta merah. Seakan-akan diri ini tidak ingin mengetahuinya dan berharap tidak terjadi, atau bahkan mencari segala cara agar nilai tersebut bisa dirubah, atau berbagai atau prestasi-prestasi yang lainnya yang pernah kita peroleh. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Gambaran tadi itu adalah segelintir contoh, hanya segelintir contoh konkret yang terkadang kita rasakan di kehidupan dunia ini. Maka bagaimanakah kebahagiaan atau bahkan penyesalan dan kerugian kelak di yaum la yanfa'u malu wala banun, di hari yang tidak bermanfaat lagi harta dan anak-anak. Ya, itulah yaumul hisab, hari di mana rapot amalan kita di dunia ini dipaparkan kepada kita. Tidak sekadar kita melihatnya, tidak sekadar dipaparkan, bahkan lebih dari itu, di hari itu kelak, di hari tersebut semua amalan-amalan kita akan dihitung, dihisap satu persatu dan dibalas. In khairan fa khair wa in syarran fa syarr. Man jaa bil hasanati falahu khairun minha wa man jaa bis sayyi'ati fala yujzal ladina 'amilus sayyi'ati illa ma kanu ya'malun. Barang siapa yang datang membawa kebaikan, maka dia akan dibalas dengan pahala yang lebih baik dari kebaikan tersebut. Dan barang siapa yang membawa kejahatan, maka tidaklah ia dibalas, dia melainkan setimpal atau sesuai dengan kejelekan yang ia bawa. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ada satu amalan yang ringan untuk kita lakukan dan bernilai agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan tapi sering kita luput darinya, yaitu memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba liman wajada fi sahifati istighfaran katsira." Beruntunglah atau tuba bagi orang-orang yang menjumpai dalam catatan amalnya istighfar yang sangat banyak. Para ulama rahimahullah menjelaskan makna tuba di sini. Sebagian mereka mengatakan tuba di sini bermakna syajaratun fil jannah, sebuah pohon yang akan kita peroleh di surga. Sebagian lagi mengatakan tuba di sini bermakna manzilatun fil jannah, sebuah kedudukan yang akan kita peroleh di surga. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh beruntunglah siapa di antara kita yang betul-betul akan mendapati di dalam catatan atau dalam rapot amalnya istighfar yang banyak. Di satu sisi yang lain, selain istighfar itu adalah sebuah ibadah, dia juga adalah sebuah amalan yang dapat menghapuskan noda dosa dan menutup dosa yang ada dalam hati. Rasulullah SAW bersabda, "Innal abda idza aznaba kanat nuqtatun sauda fi qalbihi wa in taba wastaghfar suqila qalbuhu." Sungguh seorang hamba tatkala dia melakukan sebuah dosa, maka akan ada titik hitam dalam hatinya. Jika dia tobat dan istighfar, suqila qalbuh, maka hatinya akan dibersihkan
wa in zadat hatta ya'lu qalbah. Dan jika dia kembali dan menambah dosa tersebut, maka zadat, nukta itu, titik itu akan bertambah hatta ya'lu qalbah, sampai-sampai bisa meliputi hati tersebut. Saudara-saudaraku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, di satu sisi yang lain pun istighfar itu memiliki keutamaan yang banyak. Di antaranya, dia merupakan sebab turunnya berbagai karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan perkataan Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara." Saya mengatakan kepada kaumku, wahai kaumku, istighfarlah, mohon ampunlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rabb kalian, sungguhnya Dia Maha Mengampun, Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan kepada kalian hujan yang lebat dan memperbanyak harta dan anak-anak kalian, serta mengadakan untuk kalian kebun-kebun serta sungai-sungai di dalamnya. Rasulullah SAW juga bersabda, "Man lazima al-istighfar ja'ala Allahu lahu min kulli dhaiqin makhraja wa min kulli hammin farja." Barang siapa yang melazimi istighfar, barang siapa yang senantiasa istighfar, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan baginya pada setiap baik rasa sempit itu makhraj, jalan keluar, dan pada setiap ham gundah itu ada solusi. Saudara-saudara yang saya cintakan Allah Subhanahu wa taala, tentu dari semua keutamaan istighfar yang telah kita ketahui tadi, itu hanya didapatkan oleh orang-orang yang betul-betul hati dan lisannya bersatu dalam mengikrarkan permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak ada salahnya kita senantiasa untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa membasahi lisan ini dengan zikrullah, terutama istighfar. Saudara-saudaraku yang saya cintakan Allah Subhanahu wa taala, maka di umur yang kita punya sekarang ini dan di keseharian kita yang selalu diliputi dengan kekurangan dalam mengerjakan kewajiban-kewajiban, bahkan dosa, mari kita untuk selalu melatih diri untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan membasahi lisan ini dengan istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah atau lihatlah baginda kita, baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau kesehariannya diliputi oleh istighfar, kurang lebih tidak kurang beliau beristighfar 100 kali. Wa inni la astaghfirullah fil yawmi atamarrah, dan saya sungguh beristighfar kepada Allah dalam sehari itu 100 kali. Saudara-saudara yang saya cintakan Allah Subhanahu wa taala, di usia yang pendek kita ini, coba kita ingatlah kembali bahwa kehidupan kita di dunia ini hanya sementara. Kehidupan kita hakiki adalah kampung akhirat. Kematian itu hak, pasti adanya. Yaumul jaza wal hisab, hak, pasti adanya. Surga dan neraka itu hak, pasti adanya. Maka mari kita hadirkan hal-hal ini di dalam hati kita agar senantiasa membangkitkan semangat kita untuk selalu mengamalkan atau untuk selalu beramal saleh dan menyiapkan sebaik-baik rapat kita di hari yang tidak bermanfaat lagi, penyesalan dan tangisan. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kita di antara golongan orang-orang yang menyesal kelak pada hari tersebut. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Dan tatkala kitab catatan itu telah diletakkan dan telah dibagi, maka engkau akan melihat orang-orang mujrim, pelaku-pelaku dosa itu akan takut terhadap apa yang di dalamnya. Seraya mereka mengatakan, aduhai, celakalah kami. Kitab apakah ini yang tidak meninggalkan sekecil apapun dan
yang besar, melainkan ia catat. Dan mereka telah mendapati seluruh yang mereka lakukan di dunia itu tertulis. Dan sungguh harap kalian tidak menzalimi atau tidak menganiaya seorang pun. Demikian yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami.